Baiklah, Nanda sekalian, uh, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi nilai ibadah bagi kita semua, dan ilmunya juga bermanfaat nantinya bagi kehidupan kita nantinya. Baik, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas dan juga melaksanakan Zoom meeting kita pada hari ini untuk pembelajaran. Selawat beserta salam tak lupanya kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengecek kehadiran terlebih dahulu. Baik, cek kehadiran selesai. Untuk pembelajaran kita hari ini, yaitunya kita akan menyambung pertemuan pada sebelumnya. Jadi tujuannya kita itu sama kayak sebelumnya, kita mempelajari tentang alat-alat listrik yang menggunakan pemanas dan cara memperbaikinya. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari tentang alat listrik, yaitunya rice cooker. Ini ada video tentang rice cooker, silahkan Anda sekalian lihat. Nah, setelah Anda melihat dan mengamati, silahkan Anda mencatat poin-poin penting yang ada pada video tersebut. Kemudian silahkan Anda berikan pertanyaan berdasarkan video yang kita tonton tersebut. Baiklah, selesai. Mungkin kita masuk pada materi. Tentunya yang pertama itu tentang pengertian rice cooker dan prinsip kerjanya. Baiklah. Rice cooker merupakan penanak nasi atau pemasak nasi. Merupakan alat rumah tangga yang berguna untuk memasak nasi. Meskipun tujuan utamanya alat ini adalah memasak nasi, tapi juga bisa difungsikan untuk merebus sayuran, mengukus kuah, dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa merebus pada rice cooker ini. Selanjutnya yaitunya prinsip kerja rice cooker. Pada waktu menanak nasi, saklar akan terhubung dengan elemen pemanas utama. Arus listrik yang langsung menuju ke elemen utama dan lampu rice cooking yang menyala. Ketika
Ketika suhu pemanas mencapai maksimal dan nasi sudah matang, maka termostat trip magnet dari otomatis langsung menggerakkan tuas sehingga posisi saklar jadi berubah mengalirkan listrik menuju ke elemen penghangat dan melewati termostat. Pada posisi penghangat, ketika suhu termostat sudah maksimal, harus menuju ke elemen penghangat yang terputus otomatis. Begitu pula ketika suhu pada termostat proses berkurang, maka otomatis harus menuju elemen penghangat. Akan terhubung kembali secara otomatis. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus ketika kita melaksanakan penanak nasi pada rice cooker. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang sering terjadi dan cara memperbaikinya. Sebelumnya kita harus membahas tentang perawatan dari rice cooker tersebut. Di sini ada tips cara merawat rice cooker. Ada 9. Yang pertama yaitu untuk menghindari agar nasi tidak menempel di bagian dasar panci. Sering mungkin kita selama memasak, jadi kita harus menghindari. Yang kedua yaitu pilih rice cooker dengan panci yang memiliki kekuatan panas yang merata. Yang ketiga itu segera matikan cabut power listrik jika nasi tinggal sedikit. Selanjutnya itu yang keempat, tunggu hingga cooker sudah dingin atau pancinya dalamnya dan tuangkan air untuk merendam sisa-sisa nasi yang masih menempel. Lalu biarkan hingga sisa nasi terkelupas. Yang kelima itu cuci panci dengan spons lembut agar tidak menggores lapisan panci. Yang keenam yaitu bilas dengan air hangat setelah pencucian guna mengangkat bakterinya. 7 yaitu pastikan tidak ada sisa sabun tertinggal selama mencuci. Yang ke-8 yaitu keringkan panci dalam yang sudah dicuci. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa juga untuk membersihkan panci luarnya dengan lap lembut sebelum kita mencolokkan nasi. Selanjutnya itu perbaikan pada rice cooker ini. Rice cooker yang pertama itu seringnya terjadi kabel tenaga yang putus. Jadi cara memperbaikinya ialah diisolasi pada bagian yang rusak tersebut. Tetapi kalau kabel sudah cukup tua dan pendek, sebaiknya diganti yang baru. Yang kedua itu yang masalah sering terjadi itu pada saklar. Bila kerusakan yang terjadi bagian seperti pegas kontak-kontaknya karena model saklarnya tidak umum dijual di pasaran. Bila rusak memerlukan perbaikan atau dimodifikasi pada tukang servis. Yang ketiga yaitu elemen pemanas. Ini yang juga sering terjadi kerusakan, biasanya disebabkan oleh salah tegangan di mana biasanya dipakai untuk tegangan 110 volt, kemudian dipakai pada tegangan 220 volt. Sebab lain karena kurangnya pemeliharaan sehingga pada bagian elemen atau bagian dasar rice cooker berkarat sehingga pelindung elemen rusak dan putus atau terhubung singkat. Jadi untuk memperbaikinya elemen pemanas harus diganti dengan yang baru. Mungkin cuman sekian materi kita pada hari ini. Setelah Anda melihat video tadi, cuman itu penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya yaitunya kita pada rice cooker ini kita harus berhati-hati ketika menanak nasi. Kita harus pastikan dulu mana yang rusak, baru kita memperbaikinya. Dan jika ada masalah, jangan kita langsung bawa kepada ahlinya. Silahkan kita lihat dulu dan sesuai dengan materi kita, siapa tahu kita bisa memperbaikinya sendiri. Jadi pelajaran ini juga bermanfaat bagi kita. Dan untuk selanjutnya itu kita pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kompor listrik. Dan itu untuk tugas minggu selanjutnya silahkan
Ananda sekalian cari materi tentang kompor listrik sebelum kita mulai pelajaran, dan ini termasuk kepada tugas mingguan kita. Dan pembelajaran minggu besok juga sama seperti ini, kita akan menggunakan Zoom. Dan ini waktu sholat sudah masuk, silahkan Anda sekalian sholat. Dan cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.